Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyah, NIM 2220202139. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas UAS yaitu MK, Media dan Pengembangan Media Pembelajaran. Baiklah, soal yang pertama yaitu jelaskan apa konsep dasar pendidikan. Konsep dasar pendidikan itu adalah wahana guna meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Yang kedua yaitu bagaimana menurut Anda apakah penting media pembelajaran di dalam kegiatan belajar mengajar? Menurut saya, media pembelajaran sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar. Media pembelajaran merupakan alat atau teknik yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar untuk membantu siswa memahami dan menguasai materi pembelajaran. Media ini dapat mempengaruhi interaksi antara guru dan siswa, membuat proses belajar lebih menarik, bermakna dan interaktif. Guru harus memahami manfaat dan jenis media pembelajaran untuk memilih dan menggunakan media yang tepat dalam proses pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran dapat mencapai dan pembelajaran yang hasil belajar siswa. Menurut saya, media pembelajaran sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar. Kenapa? Karena media pembelajaran yaitu berupa bahan, alat atau teknik yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar, yaitu gunanya untuk membantu siswa memahami dan menguasai materi pelajaran. Media ini dapat mempengaruhi interaksi antara guru dan siswa, membuat proses belajar lebih menarik, bermakna dan interaktif. Guru harus memahami manfaat dan jenis media pembelajaran untuk memilih dan menggunakan media yang tepat dalam proses pembelajaran. Namun penggunaan media pembelajaran dapat membantu mencapai tujuan pembelajaran dan meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Yang ketiga yaitu jelaskan konsep media, prinsip, dan ciri media pembelajaran. Konsep media pembelajaran. Di sini saya jelaskan yaitu ada alat, metode, dan teknik yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk membantu siswa memahami dan menguasai materi pelajaran. Ada beberapa prinsip dan ciri-ciri media pembelajaran. Yaitu yang pertama ada prinsip media, ada fungsi media pembelajaran. Yang pertama itu ada media pembelajaran berfungsi sebagai alat bantu untuk menyampaikan informasi dari guru ke siswa, memperjelas penyajian pesan, mengatasi keterbatasan, menghadirkan media aslinya, mengatasi sikap pasif siswa dan mempermudah siswa dalam memahami isi yang dipelajari dan memberi motivasi untuk lebih giat belajar. Yang kedua itu ada karakteristik media pembelajaran. Di sini menggunakan media pembelajaran memiliki 3 contoh utama, yaitu yang pertama fiksatif, yaitu media dapat digunakan untuk merekam peristiwa yang terjadi hanya sekali dan disimpan dalam format media yang ada. Yang kedua itu ada manipulatif, yaitu media dapat digunakan untuk membangkitkan rangsangan seluruh alat indera. Selanjutnya ada interaktif, yaitu media dapat digunakan untuk membangkitkan interaksi antara guru dan siswa. Di sini disebutkan ciri-ciri media pembelajaran. Yang pertama ada ekonomi.
dari yang sudah ekonomi, yaitu media pembelajaran harus mempertimbangkan biaya yang diperlukan untuk pementasan. Nah, selanjutnya adalah lingkup sasaran. Nah, media hanya dapat menjangkau sasaran yang luas dan dapat diliputi. Nah, selanjutnya kemudahan kontrol. Nah, media harus dapat dikontrol oleh pemakaran dengan mudah. Nah, selanjutnya ada jenis media pembelajaran. Nah, di sini saya sebutkan jenisnya yaitu media visual. Nah, media visual itu seperti gambar, video, dan animasi yang digunakan untuk membangkitkan rangsangan visual. Nah, selanjutnya itu media audio seperti rekaman suara dan musik yang digunakan untuk membangkitkan rangsangan audio. Nah, yang keempat, bagaimana menurut Anda teknologi komunikasi dalam pendidikan? Jelaskan. Menurut saya, teknologi komunikasi dalam pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Nah, namun ada beberapa manfaat teknologi komunikasi dalam pendidikan. Yaitu yang pertama, meningkatkan akses informasi. Teknologi komunikasi yang memungkinkan siswa mengakses informasi secara luas dan cepat melalui email, dan media sosial. Nah, memungkinkan siswa memperoleh materi atau informasi dan referensi dengan jangka yang luas. Nah, selanjutnya itu meningkatkan interaksi. Nah, teknologi komunikasi memungkinkan interaksi antara guru dan siswa menjadi lebih fleksibel dan leluasa. Nah, guru dapat menggunakan teknologi untuk berkomunikasi dengan siswa secara online, seperti melalui contohnya video call, email, dan chat. Nah, selanjutnya meningkatkan efisiensi, yaitu teknologi komunikasi memungkinkan guru dan menyajikan materi dengan lebih efektif dan efisien. Nah, selanjutnya yaitu teknologi untuk membuat hal seperti video, animasi, dan game sehingga siswa dapat memahami materi dengan lebih baik. Nah, selanjutnya itu meningkatkan kemudahan. Contohnya itu teknologi komunikasi memungkinkan siswa untuk belajar kapan saja dan di mana saja. Namun guru dapat menggunakan teknologi untuk membuat materi yang dapat diakses secara online. Nah, sehingga siswa dapat belajar secara mandiri dan efektif. Nah, selanjutnya itu peningkatan kemampuan. Teknologi komunikasi memungkinkan siswa untuk mengembangkan kemampuan yang diperlukan di era digital. Nah, contohnya sekarang ini kemampuan berkomunikasi secara online, mengakses informasi secara cepat, dan menggunakan teknologi secara efektif. Nah, yang kelima yaitu jelaskan media pendidikan dalam proses pembelajaran dan kriteria pengguna media pendidikan. Media pendidikan dalam proses pembelajaran berfungsi sebagai alat bantu untuk memudahkan proses belajar mengajar agar tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Media pendidikan dapat meningkatkan proses belajar siswa dalam pembelajaran yang diharapkan akan dapat mempertinggi hasil belajar yang ingin dicapai. Namun ada kriteria penggunaan media pendidikan. Nah, fungsinya media pendidikan ini harus mempunyai fungsi sebagai alat bantu untuk memudahkan proses belajar mengajar agar
tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Nah, selanjutnya ada karakteristik media pendidikan. Nah, media pendidikan ini memiliki beberapa karakteristik seperti yaitu fiksatif, yaitu media dapat digunakan untuk merekam peristiwa yang terjadi hanya sekali dan dilisir dalam format media yang ada. Nah, selanjutnya itu manipulatif, yaitu media dapat digunakan untuk membangkitkan rangsangan seluruh alat benda. Nah, selanjutnya itu ada interaktif, yaitu media yang dapat digunakan untuk membangkitkan interaksi antara guru dan siswa. Nah, selanjutnya itu ada ekonomi, yaitu media pendidikan yang harus mempertimbangkan biaya yang diperlukan untuk penggunaannya. Nah, selanjutnya itu ada lingkup sasaran. Nah, media pendidikan harus dapat menjangkau sasaran yang luas dan dapat didapat. Nah, selanjutnya itu ada kemudahan kontrol. Nah, media pendidikan harus dapat dikontrol oleh pemakaian dengan mudah. Nah, selanjutnya ada kemampuan interaktif. Nah, media pendidikan harus dapat membangkitkan interaksi antara guru dan siswa. Nah, selanjutnya itu ada kemampuan manipulatif, yaitu media pendidikan harus dapat membangkitkan rangsangan seluruh alat benda. Nah, selanjutnya itu ada kemampuan fiksatif, yaitu media pendidikan. Nah, yang keenam yaitu jelaskan pembagian dan macam-macam media pendidikan. Ada macam-macam media yang bisa saya sebutkan. Ada media berbasis cetak, yaitu media yang berjudul buku teknologikan atau cetak yang digunakan untuk menyajikan informasi. Nah, selanjutnya itu ada media berbasis elektronik, yaitu media seperti komputer, laptop, dan perangkat lain yang digunakan untuk membangkitkan interaksian guru dan siswa. Nah, selanjutnya itu ada media berbasis online, yaitu media seperti situs web atau e-learning atau platform online yang digunakan untuk membangkitkan interaksi antara guru dan siswa. Nah, selanjutnya itu ada media berbasis video, yaitu media seperti video, film, dan animasi yang digunakan untuk membangkitkan rangsangan visual. Nah, selanjutnya itu ada media berbasis gambar. Nah, media seperti gambar atau lukisan dan sketsa yang digunakan untuk membangkitkan rangsangan visual. Nah, selanjutnya yaitu ada media berbasis audio, yaitu media seperti rekaman suara dan musik yang digunakan untuk membangkitkan rangsangan audio. Nah, jadi yang bisa dipahami atau memahami dari macam-macam media yang di atas tadi, yaitu menggunakan media yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran dan meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Oke, baiklah, sudah selesai memenuhi tugas UAS saya. Baiklah teman-teman, jangan lupa untuk like dan subscribe di channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.